urgensi mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Kita kalau mengkaji sebuah disiplin ini, kita harus tahu dulu apa tujuan kita untuk mengkajinya. Karena dikatakan bidayat nihayatul khair min bidayatil khair. Nihayatul khair min bidayatil khair. Jadi ending atau akhiran yang baik itu diawali dengan awalan yang baik. Makanya ada sebuah kitab judulnya adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi di awal-awalnya Allah betul-betul berijtihad, di awal-awal ini Allah betul-betul mengerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk mengkaji sebuah disiplin ilmu, dan pada akhirnya mendapatkan ilmu tersebut. Dan Nabi pun sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya amalan kita itu tergantung daripada niatnya. Kalau betul-betul niat kita untuk talabul ilmi di pagi hari ini, insya Allah ini sebagai sarana untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para malaikat, seluruh manusia, jin, demikian juga hewan-hewan, bahkan al-hitan itu ikan-ikan yang ada di laut itu pun akan ikut mendoakan ya. Nah ini tentang urgensi sirah ini sudah kita bahas ya. Jadi kita mempelajari sirah nabawiyah ini atau ya tujuannya ini baru sedikit yang kami merangkum, dan semuanya sangat banyak sekali gitu ya. Bagi hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana sih pandangan kitab-kitab terdahulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita buka yang paling ekstrim ya, bukan kitab Samawi ya, tapi kitab Wedai. Ada nggak Nabi di situ? Iya, saya buka internet di sini tadi, mana dia? Oh ada ya tadi. Nah ini saya coba Nabi Muhammad dalam kitab Wedai. Ini ada seorang peneliti dari seorang profesor dari India ya. Ini menjelaskan dalam penelitian ini. Nah ini dia mengatakan sudah terjemahkan dalam ya, karena asalnya bahasa Sanskerta tentang agama Hindu ya. Jadi perkembangannya di India ini sudah dari tahun 600 atau 200, 600 ke belakang lagi sampai 200 sebelum Masehi. 2000, jadi sudah sangat lama sekali gitu yang jadi lama. Nah di zamannya Brahmana tahun 2000 sampai 500-an ini sebelum Masehi bawah ya. Nah kemudian ini pandit profesor nih Faith Farsa ini, seorang profesor dari Allahabad University di India, juga dia menjadi pandita besar kaum Brahmana. Dalam satu bukunya berjudul Kalki Avatar atau Avatar ya. Pernah dengar Avatar? Hmm? Iya, Avatar ini dalam bahasa Sanskrit itu artinya adalah petunjuk yang maha agung deh. Nah, nanti kalau kepingin tahu jelasnya, buka YouTube-nya Ustadz Profesor Dr. Manasem Ali ya. Dia jurusan filologi. Banyak sekali dia memahami bahasa Semi. Bahasa Semi ini bahasa-bahasa Persia, bahasa apa lagi, bahasa Ibrani. Dan yang termasuk yang paling beliau sangat dalam bahasa Sanskerta aja. Nanti bisa dibaca diikuti YouTube beliau penjelasannya dalam bahasa Sanskertnya. Nah, ketika dia
melihatnya sang profesor ini secara terbuka dengan alasan-alasan yang ilmiah, itu mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena menurutnya sebenarnya Muhammad Rasulullah adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Nah, di sini dia melihat di dalam eh, beberapa kitab ya, ada kitab eh, Ufat Nisat ya, tadi disebutkan di sini bahwasanya eh, kriteria yang disebutkan dalam kitab tersebut itu persis dengan ciri-ciri ya Kalki Avatar ini ya, dengan ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah. Nah, beliau membuatkan pernyataan ini dalam kitab Weda ya. Menurutnya dalam kitab Weda sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagawan, utusan Allah ya, untuk menuntun seluruh dunia. Nah, itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW menurut ramalan orang-orang Hindu ya. Nah, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah island dan di wilayah Arab yang dikenal dengan Jaziratul Arab. Disebutkan di dalam kitabnya mereka. Nah, dalam kitab Hindu, nih Profesor Parsha ini disebut bapaknya bernama Vishnu Bhagat dan ibunya bernama Somanik dalam kitabnya. Dalam bahasa Sanskrit, Wisnu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arti harfiahnya dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Nah, dalam bahasa Arab berarti abdun. Nah, oleh karena itu Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah. Siapa Abdullah ini? Ayah Nabi Allah. Sedangkan Sumaid dalam bahasa Sanskerta berarti damai atau aman dan tentram. Dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Nah, disebutkan kemudian diketahui bahwa ayah Nabi bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Persis ya. Nah, dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad karena ia lahir dari suku Quraisy yang sangat dihormati ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kitab Weda itu sendiri sudah menjelaskan. Jadi jauh-jauh sebelum datangnya Yahudi, datangnya Nabi Ibrahim gitu ya. Itu sudah dijelaskan. Nah, tertulis di dalam buku bahwa Bhagawan akan memberikan Kalki Avatar dengan, ini perhatikan yang di atas dulu ya ini. Nah, disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua. Petunjuk Kalki Avatar itu petunjuk yang agung. Avatar itu petunjuk yang agung. Akan diajarkan di sebuah gua oleh Bhagawan. Bhagawan itu siapa? Utusan Allah. Ya, Allah melalui utusannya sendiri. Jadi Bhagawan ini adalah Tuhan atau Allah yang akan mengutus ya, akan mengajarkan kepada Muhammad ini di sebuah gua. Nah, ada di situ. Gua Hiro ya, saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkan tentang wahyu Islam pertama kali. Nah, tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagawan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik ke seluruh dunia dan ke 7 langit. Tuh. Boleh jelaskan ya? Nabi belum lahir sudah dijelaskan dalam kitab Weda lengkap bahwa dia nanti akan diajarkan oleh atau mendapatkan wahyu ya bahasa kita di dua yang langsung utusan Allah itu yang akan mengajarkan. Bahkan nanti dalam perjalanannya Nabi SAW akan diberikan kuda tercepat ya burak gitu ya.
akan menuju sampai ke 7 langit. Ini sudah ada. Makanya dalam perkembangan, eee, agama tersebut ya, tidak boleh membaca kitab Weda kecuali yang berkasta Brahman. Karena gawat kalau kalau mereka baca, nanti mereka semuanya masuk masuk Islam. Itu ada sebuah, skripsi pernah ditulis di sebuah universitas yang ada di sana di Bali ya. Itu menjelaskan tentang nama Nabi Muhammad itu akan lahir di kota Muhatsu. Jadi Muhammadah membawa 2 kalimat syahadah, itu lahir di kota Muhatsu. Muhatsu itu Mekah ini. Ini setelah dipelajari ini nggak boleh diterbitkan karena sangat berbahaya sekali. Tapi sekarang kan semuanya sudah kitab-kitab apapun sudah ada terjemahannya. Kita bisa membaca kitab ini, kitab itu sudah banyak terjemahannya sekarang. Nah ini, Nabi dalam kitab Weda. Wallahu taala alam. Jadi kalau dalam kitab, Taurat ya jelas ya. Dalam kitab Injil bahkan Nabi SAW dikabarkan bahwa di ayat yang sebelum kitab Taurat dan kitab Injil kita lihat bagaimana, eee, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang ketika selesai membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah ya dari pondasinya yang sudah ada ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, 27, 28, 29 ya. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Yang pertama doanya adalah minta supaya semua apa Allah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahi itu menurut Nabi Ibrahim diberikan kepada orang yang beriman saja ini. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminah. Di dalam surah Ibrahim wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminah. Di situ menggunakan, isim ma'rifah, di sini menggunakan isim nakirah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, kata itu maknanya yang sudah terjadi. Kalau iza belum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini nanti. Wa idza qara'ta fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz bi. Jadi wa idza itu belum, kalau engkau ingin membaca. Tapi ada juga yang menafsirkan jika selesai membaca Al-Qur'an. Tapi kebanyakan jadi makna yang, dipilih oleh para ulama kata idza dalam bahasa Arab itu maknanya yang belum terjadi. Tapi kalau kata sudah ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminah. Dan ingatlah, wahai Muhammad, bacakanlah kepada umatmu kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika, berada di Mekah nih. Dia membangun, meninggikan pondasi yang sudah ada, Ka'bah maksudnya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan, Mekah, aminan, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan anugerahkanlah kepada penduduknya rezeki minas samarat, dari buah-buahan. Dari buah-buahan. Jadi apapun yang kita inginkan di Mekah itu ada. Kan jemaah haji kadang bingung, nanti di sana ada beras nggak ya? Karena di sana kan orang makan roti ya, tapi sekarang seluruh dunia sudah makan nasi ya. Tapi ya, yang terbanyak makan nasi orang Asia, khususnya orang Indonesia. Kalau pagi-pagi makan roti, makan, pohum, belum belum makan, kalau belum makan nasi ini kita harus merubah mindset kita ini. Apapun yang kita makan itu jadi sarapan kita. Kita belum makan Sabtu, tadi makan mie banyak loh, makan pohum banyak, belum kalau belum makan nasi. Ini kita lapar terus ya. Nah ini harus kita biasakan. Nah bagaimana kalau kita berjihad ke Palestina kerja? Tiba-tiba sampai sana nyari nasi pecel. Gimana mau nyari nasi pecel? Ya, jadi kita semua biasakan dimanapun kita berada ya udah bismillah.
Karena kami membawa jamaah juga, ketika membawa itu nanya, "Ustaz, di sini gimana nyari nasi goreng?" Wah, pada saat berada di Istanbul ya, nggak ada nasi goreng di sini, Pak. Yang ada kono di Surabaya saya bilang gitu. Keliling kita nggak ada, Pak, nggak ada di sini nasi goreng. Malam-malam dingin, musim dinginnya, ya sekitar bayangkan ada 7 derajat. Saya bilang, "Nggak ada di sini." Memang di sana orang kebanyakan jalan kaki ya. Jadi di sana jalanan macet-macet tuh karena jalan kaki. Nah, ketika berada di dekat dengan Masjidil Aqsa, saya bilang, "Sekarang siapa yang kepikir penyetan, saya tunjukkan." Ya, di dekat Masjidil Aqsa itu ada, seorang Palestina menikah dengan orang Indonesia ya, ya di sana buka, penyetan. Tahu, ada tempe, ada saya tunjukkan. Bahkan di Jordan juga ada ya. Jadi jamaah itu ada aneh-aneh saja. Jadi kita kan sudah sering makan tempe tahu, ya tinggalkanlah tempe tahu sementara dia. Ya memang ada orang-orang yang memang nggak bisa makan selain Indonesia. Memang kita harus iya bijak di sini. Makanya saya sering membawa mie kalau dari sini untuk jamaah. Biasanya bawa mie 1 koper. Kadang-kadang orang nggak mau makan, apalagi anaknya yang mau makan, apa yang mau dimakan ya. Makanan kadang di hotel pun, di hotel bintang 5 itu disajikan ikan-ikanan yang mentah ya, kita harus makan pakai wasabi, itu wasabi ya. Yang makanan kalau kita makan di Nakamura sih, ada murah ya? Di apa namanya? Bukan Nakamura, bukan. Beda, depannya stasiun loh. Gubak, itu ada makanan Jepangnya. Itu mentah-mentah semua kita masak sendiri. Nah ini kalau kita hah? Hanamasa ya. Jadi kalau kita nggak terbiasa gitu ya di sini, maka ya itu makanan-makanannya seperti itu. Ada yang tak makan-makan baru Mekah Madinah baru makan ya. Nah makanya kita harus membiasakan. Nah di Mekah orang bingung. Di Mekah apa saja ada. Bahkan kesemek tuh. Kesemek ini kalau di Palestina itu menjadi makanan ya apa ya, ibaratnya welcome drink ya. Jadi kita baru sampai itu dikasih itu. Tapi nggak kayak kesemek yang di Jagir itu, pupur-pupur ya, ada putih-putih ya. Di sana mahal, besar-besar dan sangat luar biasa, nikmat gitu ya. Dan bersih bersih bersih. "Wih, ini kesemek ini." Iya, ini kalau ada di Jagir kalau kita lewat dulu banyak ini dia. Tapi beda di sini dengan kesemek yang ada di sana dia. Nah jadi buah-buahan apa saja ada. Di Mekah kesemek, di Madinah Pak, kesemek tuh mahal, sangat mahal, ya. Jadi apapun ada, nih doanya Nabi Ibrahim ya. Tandus, kering, tapi Nabi Ibrahim berdoa, minta sama Allah, Masya Allah apa saja ada. Mangga semuanya ada, yang nggak ada adalah mangga muda yang nggak ada. Mangga pencit nggak ada di sana. Dulu saat anak saya yang pertama, saya nida, minta mangga di Madinah. Dia bilang kalau di sini nyari kurma muda banyak. Tapi kalau mangga muda di mana mau nyari? Sis, semua lain saya masukin. Akhirnya saya, ini paling di imigrasi. Ke imigrasi. Baru datang, itu banyak. Harus beli sekeranjang itu. Aduh, saya bilang penuh cuma satu, saya nangis. Itu masih agak, ada yang belum begitu matang, ada. Disuruh, ya Allah ini gimana nih? Saya minta satu aja boleh nggak saya beli? Berapa sih saya beli? Ini untuk orang ngidam. Ya udah, dikasih 3 Pak. Begitu sampai, apa dimakan? Dimakan nggak kira-kira ibu yang sudah ngidam? Iya, kalau orang nggak paham tuh, perlu bayangkan tuh. Ada lagi yang di Jakarta, dulu, nyantrinya dipanggil ya. Begitu dia hamil, ini santri ini minta nasi bungkus yang ada di Bami sana, Pak. Akhirnya suaminya naik pesawat tek 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 Surabaya ke sana. Balik lagi ke Jakarta. Apa nasinya dimakan? Udah selesai gitu aja. Perjuangannya ini yang bagi yang belum menikah, yang sudah menikah ya. Laki-laki yang belum menikah ini betul-betul harus memiliki kesabaran dan dipenuhi gitu ya. Bismillah gitu ya, itu perjuangan. Namanya orang ngidam tuh macam-macam loh. Ada di daerah sana Ustaz, saya setiap malam diusir dari kamar, suruh tidur di luar. Kamu bawel.
Padahal Ustaz, saya sudah pakai parfum, gali parfum, tetap dibilang bau Ustaz. Saya tanya, "Apakah istrimu ini mual-mual?" "Iya." "Itu lagi ngidam, nggak apa-apa penuhi saja." Jadi setiap malam diusir, suruh tidur di luar dia. Macam-macam orang-orang ngidam sama dia. Jadi yang sudah menikah, sudah pernah mengalami ini. Nah ini kembali lagi bahwa samarot di sini macam-macam, apa saja di Mekah itu ada. Bahkan sayur-sayuran, mau sayur asam, mau sayur sayur bening ya. Bahkan sekarang ada ote-ote ya. Kalau kita jalan di sampingnya Soko Orchid itu, ote-ote, kemudian nasi keramus, nasi kerawu, macam-macam ada dia. Di sana ada dia. Kalau ote-ote ada gorengan-gorengan, semua ada dia. Jadi apa ya, kayak kita berada di negeri sendiri ya. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi nggak usah khawatir jamaah itu nanti kalau ada yang jenengan punya, apa, keluarga yang mau haji, mau umroh, nggak usah khawatir, ada semua. Yang penting sekarang bawa bawa uang dia bagaimana. Apa saja ada di situ bro. Mau sambel, mau apa, semuanya ada gitu. Jadi nggak usah, bingung-bingung sekarang ini. Karena apalagi sekarang ke global dunia ini luar biasa sekali jadi, hubungan internasional ini seperti kayak berarti sudah nggak berlaku lagi, pepatah, dunia itu tidak selebar daun kelor. Ternyata sekarang dunia selebar daun kelor. Ya, kira-kira kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu bisa dimasukkan ke akal nggak? Bisa masuk akal nggak? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, kita analogikan misalnya ada semut nih. Semut kira-kira kalau dari sini perjalanannya ke Surabaya Jakarta berapa lama ya? Semut. Mungkin belum sampai sudah mati dia. Tapi semut cerita, "Tadi saya ke Jakarta." Cerita sama yang lain-lain. "Loh masa sih? Cuman 3 jam tuh saya ke Jakarta bolak-balik." Bisa nggak semut di Jakarta? Bisa nggak, Kak? Bisa ya? Dikantongin semut itu. Ya kita naik pesawat, balik lagi ya. Dia cerita sama temennya, "Masa sih? Loh iya aku dibawa kok." Dibawa sama manusia, balik lagi ke sini. Lah yang Isra Mi'raj itu yang mau siapa? Yang mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad siapa? Allah, yang mau Allah itu bukan manusia. Ana urid, anta turid. Wallahu fa'alul lima yurid. Saya mau, engkau juga mau. Tapi Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah menghendaki, cukup idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sifat api itu membakar, tetapi ketika Allah nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, selesai sudah. Nah, makanya kalau kita pun mencari orang sekarang, mau cari orang di mana? Di Meksiko. Tek 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 tek. Oh ada GPS, ini dia. Telepon orangnya. "Saya kepingin lihat wajahmu, bisa nggak?" Bisa. Lebih cepat dari perjalanan Nabi ya. Terus kita langsung bisa menemukan, terus langsung kita apa namanya, dalam waktu sangat-sangat sekejap dia. Lebih cepat dari Buraq dia. Ini luar biasa. Makanya kalau kita bicara tentang agama Islam ini Masya Allah, luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita dihadirkan kitab Al-Qur'an ini, kita bisa tahu, berbagai macam apa namanya, kejadian yang terjadi di seluruh alam nih. Nah, Nabi Ibrahim di sini berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada penduduk Mekah itu buah-buahan." Siapa? "Man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ini permintaan Nabi Ibrahim, yang beriman saja ya Allah pada Allah dan hari akhir. Karena Nabi Ibrahim sudah mengetahui bagaimana rezekinya Allah, karunia-Nya Allah kalau dipegang oleh orang-orang yang durjana, orang-orang yang jahat seperti Namrud. Digunakan untuk kemaksiatan, digunakan untuk berbagai macam kejahatan. Makanya beliau menekankan yang beriman saja ya Allah ya. "Man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Kemudian Allah qala Ibrahim, qala wa man kafar. Yang kafir aku beri. Yang punya Grand Seat siapa? Grand City yang punya siapa? Apakah orang yang rajin tahajud? Yang punya situ siapa? Yang punya Citos siapa?
yang punya Ciputra Wood siapa ya? Wood ya, Wood. Perhatikan semuanya gitu ya. Jadi mereka jangankan mau tahajud, nggak tahu cara mandi junub, nggak tahu, nggak pernah berwudu, nggak pernah rukuk sujud, tapi Allah berikan karunia-Nya ya. Mereka menguasai semua. Kita bersyukur juga Ustaz ya, nggak perlu bangun, nggak perlu ini, kita tinggal menikmati saja deh. Kita kepingin mah ke sana, nggak perlu bangun kita. Kita ke sana sudah, kita tinggal menikmati. Tapi Allah mengatakan apa di sini? Fa umatti'uhu qalilan. Sebentar saja. Sebenarnya berapa lama? Mungkin 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun selesai. Hanya di dunia saja. Fa umatti'uhu qalilan. Summa attarruhu, kemudian aku paksa mereka. Kemana? Ila adzabin nar. Ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir. Mari kita lihat di akhir surah Al-Jasiyah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada mereka-mereka yang sudah menghabiskan kehidupannya di dunia. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah pada saat itu Allah menghadapkan mereka orang-orang kafir ke dalam neraka. Kemudian azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Jadi ayat ke berapa ini? Ayat yang ke-20 ya. Saya lihat tafsirannya aja langsung. Tafsir Al-Muyassar aja yang mudah-mudah. Nah ini. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nari lil azab, ketika orang-orang kafir dihadapkan ke dalam neraka untuk diazab. Fayuqalu lahum taubikhan. Dikatakan kepada mereka sebagai bentuk apa ya? Apa ya? eee, Taubikhan ini Allah mengejek mereka dia. Laqad azhabtum thayyibatukum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sekarang kalian dihadapkan ke tempat ini karena kalian sudah menghabiskan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Wastamta'tum biha. Falyawma, pada hari ini ayyuhal kuffar tujzauna azabal khizyi wal hawani finnar. Hari ini kalian akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan dalam neraka. Bima kuntum tatakabbaruna fil ardi bighairi haq, sebagaimana kalian dulu di dunia ini takabur, hidupnya tidak mau beriman, tidak mau mentauhidkan Allah. Wa bima kuntum takhrujuna an ta'atillah. Demikian juga kalian dulu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 127 ini itu sangat luar biasa dampaknya gitu ya bagi mereka-mereka yang hanya diberikan kenikmatan di dunia ini saja oleh Allah, sementara di akhirat mereka tidak akan mendapatkan lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim setelah itu berdoa. Setelah ini wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida bi baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu meninggikan qawaid, pondasi dari Ka'bah. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, terimalah kami ya, dari kami ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nih. Dari kami sesungguhnya dari kami amal kami yang telah kami lakukan untuk membangun Ka'bah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha alim. Nah, ayat yang berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini. Jadikanlah kami, aku, Ibrahim dan Ismail menjadi muslimaini, dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Ummatan, jadi umat ya, jadi ummatan ya. Nah, ketika itu apakah Nabi Ishak sudah lahir? Ya. Belum. Ketika Nabi ini berdoa? Belum. Belum ya. Belum lahir. Ishak belum lahir ya. Berarti kita perhatikan kapan dia berdoa dengan Nabi Ismail ini. Ketika sudah
Nabi Ismail sudah remaja. Nah, di sini di surah As-Saffat ya. Perhatikan, ini Nabi Ibrahim datang kepada Nabi eh, Ismail yang menjenguk Nabi Ismail itu untuk yang kedua kali. Pertama kalinya beliau membawa istri dan anaknya, saya itu ditinggal. Setelah remaja, datanglah. Ini yang kedua kali datang. Di dalam surah As-Saffat ya. Ya, sobat ini setelah surah Yasin ya. Mana? Ini. Ini kan ayat yang ke 100 berapa ini. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah bisa diajak untuk bekerja. Udah remaja ya. Qala ya bunayya. Di saat ini dia sudah punya adik, yaitu lahir Nabi Ishaq. Nah, karena nanti di dalam pembahasan di dalam kitab Taurat itu yang disembelih itu adalah siapa? Ishak, bukan Ismail di dalam kitab mereka kayak. Karena orang-orang Yahudi ini jadi kurang membaca gitu ya. Dia menganggap bahwa Hajar ini dianggap sebagai apa? Siti Hajar sebagai Buddha, sehingga tidak diakui oleh mereka. Padahal Hajar ini di dalam kitab mereka juga, Hajar ini adalah hadiah yang diberikan oleh Faraoh. Faraoh itu siapa? Firaun. Raja-raja di Mesir itu ada yang bergelar Firaun, ada yang bergelar Amun. Di zaman Nabi Yusuf bergelar Amun. Sebelumnya bergelar Faraoh. Kira-kira kalau orang memberi hadiah kepada orang lain, itu yang biasa-biasa saja apa yang pilihan? Istimewa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia dari Irak, itu bersama 2 orang, istrinya dan keponakannya itu Nabi Lut alaihissalam. Lut ini adalah putra dari Haran. Lut bin Haran bin Azar. Kalau Ibrahim bin Azar. Dia sebelum menuju ke Hebron, Palestina, dia ke Mesir. Nah, rajanya pada saat itu sangat doyan sekali dengan istri muda orang lain. Siapapun yang bawa istri akan ditahan di sana, akan diminta sama raja itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Man hada?" Ini apakah ini istrimu? "La hada ukhti." Ini saudara saya. Dia bilang sama siapa? Istrinya siapa? Nabi Ibrahim namanya Sarah ya. Sarah ini adalah simbol wanita yang paling cantik pada saat itu dia. Sarai. Nah, Firaun ini tertarik dengan kecantikannya Sarah ini ya. Akhirnya dia bilang, "Sudah, nanti kamu di satu kamar, beda dengan 2 orang saudaramu ini." Jadi dipisahkan kamarnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut yang ketiga itu belum diangkat menjadi nabi. Sarah sendiri. Malam hari, nah ini raja ini kepingin berbuat yang tidak baik, Mbak. Ketok pintu, di muka pintu begitu ngelihat, langsung dia tidak bisa bergerak. Stroke. Kaku dia. Jadi kaku ketika melihat Sarah. Nah, kemudian dia hanya bisa bicara, minta tolong. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh para idinya ya, para penjaga-penjaga. Kemudian dia mengatakan, barangkali saudara yang perempuan ini itu 2 orang tuh punya obat untuk saya. Ya, kayaknya Nabi Ibrahim pun ya mungkin seperti sekarang meruqyahnya ya dia. Didoakan dan sembuhlah dia. Saking bahagianya ya. Nah, ini kan saking bahagia. Maka dia dihadiahilah dia
putrinya yang ketiga, yaitu Hagar di dalam bahasa Ibrani Hagar. Kira-kira Hajar ini orangnya cantik apa berkulit hitam? Hmm? Di- Hajar kalau dikasih aswad hitam. Wah, kata Hajar hitam. Iya, kalau dikasih aswad, Hajar aswad ya. Mungkinkah dia memberikan hingga dihadiahkanlah kepada Sarah sebagai asisten rumah tangga. Bukan budak loh ya. Bahasanya di dalam kita itu bahasanya itu seperti itu. Sama juga bahasanya di dalam dokumen kitab Taurat yang lama untuk menunjukkan tentang keturunan dari kita beraja-raja itu mengatakan bahwa keturunan Ismail itu semuanya syarif. Sudah pernah saya bahas ya. Keturunan Ismail itu semua syarif. Kalau Sayyid itu adalah kehormatan. Saya bisa mengatakan misalnya Sayyid Wahyu, Tuan Wahyu ya, Sayyid ini. Itu kepada siapa saja. Ya Sayyidi ya. Di Mesir kan. Ya Sayyidi. Tuan misalnya. Mister dia. Kalau Habib ini adalah orang yang mencintai Rasulullah. Itu semuanya Habib ini. Habaib. Kenapa? Cinta dengan Rasulullah SAW. Itu bukan untuk menunjukkan tentang nasab. Nasab itu ini dokumennya ada gitu ya. Semua keturunan Ismail Nabi Muhammad adalah syari. Kalau yang perempuan namanya Syarifah. Ini jelas di situ di dalam kitab mereka ya. Jadi kalau Habib ini ya bisa orang-orang yang muhib, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ini disebut dengan Habib. Makanya Syarif ini gak bisa sembarangan. Sama dengan Yahudi. Yahudi ini tak sembarangan. Kalau bukan keturunan dari Yahuda, itu tidak akan diakui nasabnya. Harus dari Yahuda. Jadi Nabi Yakub punya 12 anak. Salah satu anaknya namanya Yahuza. Dari kedua Yahuza ini cerdas-cerdas. Nanti menurunkan banyak sekali nabi-nabi. Nah, makanya orang Yahudi ini nggak mau ngakui kalau nabi selain dari keturunan mereka. Ini keturunan Nabi Yakub ini cerdas-cerdas. Apakah semua Bani Israel itu Yahudi? Tidak, hanya satu saja. Keturunannya ialah kemudian disebutkan Yahuda gitu ya. Nah, beliau kan punya anak Benyamin deh. Benyamin dengan Nabi Yusuf ini adalah satu kandung, satu ibu. Nanti kalau kita mendengar membaca kisahnya Nabi Musa yang ketika itu membawa Bani Israel dari Mesir ya, tapi tidak berhasil karena pembangkangannya Bani Israel, maka dibawalah nanti oleh muridnya itu Nabi Yusuf bin Nun. Siapa Yusuf bin Nun? Ini keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita mendengar juga kisahnya Tolut dan Jalut ya. Tolut ini adalah keturunan dari Benyamin. Taruh kita telusuri nasabnya itu dari Benyamin. Jadi tidak seluruh putra Nabi Yakub ini adalah orang-orang yang menjadi keturunannya Nabi. Ada yang menjadi keturunan yang menjadi raja, ada yang menjadi bisnismen, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi orang-orang biasa. Tolut makanya dikatakan apa Tolut orang miskin. Yang menghina siapa? Mereka juga, Bani Israel juga. Jadi kalangan Yahudi ini nggak mau kami Tolut nggak punya apa-apa. Apa? Keturunannya nggak ada, jadi tidak ada silsilah raja-raja dari mereka. Padahal sama-sama dulu dari Nabi Yakub alaihissalam. Seperti itu mereka memandangnya kesesamaan. Apalagi ini Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Nah, kemudian nanti Ismail ini punya anak 12 juga. Ini semua keturunan disebutkan syarif. Itu gelarnya syarif. Yang mengatakan siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, sehingga kenapa dikatakan syarif? Karena Farawi menghadiahkan Hajar ini itu kepada Siti Sarah ini adalah untuk asisten rumah tangga, bukan budak gitu ya. Ini kadang-kadang kita keliru semuanya. Jadi kalau kita baca nanti coba lengkapnya didengarkan podcastnya Ustadz Manahum Ali ya. Luar biasa. Saya sering mendengarkan beliau. Jadi kita sudah tahu ada dalam Al-Quran, tapi secara ini ada beliau yang meneliti. Sehingga dikatakan bahwa Islam itu tidak hanya sekedar doktrin. Bagi umat Islam cukup doktrin, tapi bagi orang lain
Saya nggak percaya Al-Quran kok, ini lebih dulu daripada Al-Quran. Nah, jadi mereka kan mengatakan seperti itu, tapi ketika bisa dibuktikan itu ya, dengan perkataan firman Allah ini dibuktikan dengan kitab-kitab terdahulu, maka mereka akan percaya. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah itulah rata-rata orang-orang yang cerdas. Sementara orang-orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang kurang membaca, ya kurang paham. Tapi orang-orang yang memeluk Islam, kebanyakan orang-orang yang cerdas dia. Makanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat, Islamnya Amr bin As itulah, dia masuk Islam dan juga huwa muslimun wa mu'minun. Baik kata. Wa mu'minun wa muslimun. Dia tidak hanya sekedar Islam tapi juga dia beriman. Itu Amr bin As. Jadi karena ini adalah termasuk pemimpin-pemimpin muda atau anak-anak muda yang pada saat itu anak-anak muda yang sangat cerdas. Kan banyak diplomat-diplomatnya, di antaranya adalah diplomat yang pertama sudah masuk Islam, yaitu Abu Bakar. Yang kedua diplomatnya orang Quraisy adalah Umar bin Khattab, masuk Islam juga. Nah, tinggal sekarang ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As. Nah, Amr bin As masuk Islam, Khalid bin masuk Islam. Ini orang-orang yang cerdas. Nah, jadi ketika orang-orang cerdas itu memahami Al-Quran, mengkorelasikan dengan kitab-kitab, mengkonfirmasi dengan kitab-kitab terdahulu, ternyata iya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Maka sesekali kita perlu melihat di YouTube itu adalah perjalanan mencari hidayah. Bagus sekali. Mereka cerita tentang bagaimana peliknya gitu ya, peliknya untuk mendapatkan hidayah itu. Kalau kita dengan umat Islam, Islam itu doktrin. Ini kita percaya, sami'na wa ata'na. Tapi dengan orang lain nggak bisa. Oh, ini Al-Quran. Sementara orang lain tidak percaya dengan Al-Quran. Bagaimana kita memahamkan? Makanya Imam Ibn Taimiyah mengatakan, Syekh Utsaimin Ibn Taimiyah mengatakan, "Man lam ya'rif Nasraniyah fala tujadil Nasrani." Kalau kalian tidak paham tentang agama Nasrani, jangan berdebat dengan mereka. Ya, kalau kita ingin berdebat dengan orang Nasrani, kita harus paham juga dengan agamanya. Kalau ingin berdebat dengan orang-orang Yahudi, harus paham dengan agamanya. Kalau ingin berdebat dengan orang Hindu, harus paham dengan agamanya. Kenapa iblis berani menggoda orang yang beriman? Karena iblis tahu Al-Quran, tahu kelemahannya manusia, itu tahu dia. Makanya ya Allah, izinkan aku menggodanya. Izin aku menggodanya. Silakan kalau kamu bisa. Ya, aku akan menggoda dia, kata. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, ya. Tidak hanya sekedar ikhlas tapi mendapatkan penjagaan penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kita kok terlalu jauh ya, Sirah Nabawiyah ini kemana-mana ya. Tapi apa-apa ya. Jadi kita dapat pengetahuan tadi. Nah, ini kita kembali ke doanya Nabi Ibrahim tadi. Setelah beliau berdoa dalam surah Al-Baqarah untuk menunjukkan tentang ketundukannya dia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini yang berikutnya ini sebenarnya pembahasannya. Berikutnya ini adalah doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Rabbana wa ba'ats fihim. Fihim siapa? Dari ini. Ismail ini, keturunannya. Siapa? Rasulan. Hanya satu rasulan. Bukan rusul loh. Rasulan. Jadi rasulan. Yatslu alaihim, ia akan membacakan ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan membaca kitab di Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Kalau Alkitab digantikan dengan al-hikmah digantikan dengan kitab, maksudnya as-sunnah. Kalau dia sendirian, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah kalau disebutkan dalam Al-Quran sendiri ya, maknanya itu adalah al-qaulul baligh dzu ma'anin katsiratin wa amiqah. Perkataan yang singkat memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Itu kata hikmah kalau disebutkan di dalam ayat sendirian, tidak bersama Alkitab. Tapi ketika disebutkan dengan Alkitab wal hikmah, Alkitab, Al-Quran, al-hikmah itu as-sunnah. Nah, wa yuzakkihim,
Dan Nabi itu nanti akan mentazkiyah mereka, membebaskan mereka, hati-hati mereka yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, menjadi bertauhid. Innaka antal azizul hakim. Nah, kemudian saya bukakan sekarang tafsir At-Tabari ini nih. Khusus yang ini, yang mana atau ini banyak ya. Ini Martabat versi lama sekarang sudah bertera-tera gitu ya. Yang versi yang baru-baru sekarang ini sudah ada terjemahannya. Nah ini Qurtubi, saya akan bukakan saja tafsir yang At-Tabari ya, gurunya para mufassir. Mana At-Tabari ini? At-Tabari. Oh ada Imam Tabari. Jadi dalam tafsir At-Tabari di sini disebutkan, ditanya tentang nah ini At-Tabari ya. Nah, qala Abu Ja'far At-Tabari ya. Beliau sering menggunakan ta'wil. Al-qaulu fi ta'wil. Beliau sering menggunakan al-qaulu jadi firman Allah fi ta'wili. Ta'wil itu tafsirnya. Al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala, jadi firman Allah ini tafsirannya gitu ya. Seperti ini. Qala Abu Ja'far wa hadhihi da'watu Ibrahim wa Ismail li nabiyina Muhammad. Ini doanya Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassah, secara khusus ya. Karena rasulan saja, bukan rasul. Wa hiya da'wah allati kana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana da'watu abi. Ini saya ini lahir karena doa orang tua saya, nenek moyang saya. Perhatikan kata abi ya, kata abi. Ini udah saya terangkan ya. Ini dengan orang muda mengatakan abi itu hanya maknanya ayah, ayah biologis sayang. Ini abi siapa ini? Ana da'watu abi, saya doa abi, ayah saya siapa? Nabi Ibrahim. Loh, jauh ya. Makanya orang ketika membahas tentang di mana bapakmu? Di neraka. Nangis oh. Dia nangis sih. Pakai sini. Abuka abi wa abuka finnar. Nah, perhatikan. Abi wa abuka finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghibur orang ini. Nah, yang dimasukkan abi di situ adalah, masih ingat? Abu Thalib. Ayahanda Nabi meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, bahkan sebelum lahir. Ibunda Nabi meninggal sebelum Nabi diutus. Tega kita mengatakan, Nabi kan, ya. Tega kita mengatakan bahwa ayahanda Nabi di neraka gitu ya. Beliau ini Masya Allah luar biasa gitu ya, yang menjadi cikal bakal nanti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan satu lagi di sini hadis ya, ditanya. Sahabat nanya, "Anana fara min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah, akhbirna an nafsi." Bisakah kita mengetahui tentang siapa dirimu? Kenalkan dirimu. Qala nah, anna da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah doa dari nenek moyang saya Ibrahim. Dan wa busro Isa. Saya juga ada di sini karena ada busro, berita gembira dari Isa. Surah As-Saff ayat ke-6 ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam li Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Di antaranya tadi dalam kitab Weda ya, dalam kitab Injil kita baca, dalam Al-Qur'an ada surah As-Saff ya. Kemudian di dalam kitab
Taurat dan Injil di akhir surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ila akhir. Itulah isi daripada kitab kitab, Taurat dan kitab Injil yang masih murni sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Sementara tentang secara keseluruhan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kitab-kitab tersebut. Yang menjadi jaminan, nah satu-satunya itu Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat disampaikan pagi hari ini ya. Waktunya sudah ini, karena memang kita mulainya juga terlambat ya. Eh, monggo, barangkali ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang mau bertanya? Ada satu pertanyaan mungkin? Iya. Ya, ini masih kita berada di mukaddimah-mukaddimah ya. Jadi belum nanti masuk ke Sirah Nabawiyah ini, Masya Allah pembahasannya sangat-sangat luas sekali gitu ya. Jadi kali ini kita bicara tentang Nabi Muhammad menurut kitab-kitab terdahulu, di antara tadi ada kitab Weda ya, dan juga kita cuplikan-cuplikan di ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut ada di dalam kitab Injil, demikian juga ada dalam kitab At-Taurat. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah viral sebelum beliau lahir ya. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kalau menyampaikan doa itu pun sudah ada berita-berita pada kitab apa namanya sebelumnya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ya. Hmm? Insya Allah cukup ya, sudah jelas. Kalau insya Allah mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini tidak akan lupa ya. Jadi nanti kalau apa lupa ya dibaca lagi ya. Dan apa namanya? Dan saya selalu akan nanya apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan ada korelasinya. Jadi sehingga nyambung pembahasannya.